Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was suhada was salihin wa jami' a'immatir rasyidin wa a'immatina fid din wa jami' masyayikhina fid din khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Makilasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi al-Makilasani wa khususan ila al-muallif amadanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakati wa anwarihim wa ulumihim Bid-dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bi ulumi fi darain faslun wal matruku minas salati thalathatu asya' fardun wa sunnatun wa hi'atun. Kita sampai di pasal tentang perkara yang ditinggalkan di dalam salat itu ada 3 macam. Ada perkara yang fardu rukun atau perkara yang sunnah, yaitu yang diganti dengan sujud sahwi. Wahai'ah yaitu perkara sunnah yang tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Kita ulangi sedikit. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi bal in dzakarahu wa zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi wa sajada lis sahwi. Jadi pertama fardu, kalau orang sholat yang ditinggalkan itu rukun, tidak ada caranya kecuali dia harus mendatangi rukun tersebut. Kemarin kita sudah terangkan. Dia sujudnya cuma 1 kali, dia berdiri pas dia baca Fatihah, kok teringat aku kok sujud cuma sekali, langsung sujud lagi. Harus, tidak boleh nanti ajalah, lanjut aja dulu, nanti ganti sujud sahwi, tak bisa. Karena itu yang ditinggalkan adalah rukun. Rukun kalau ditinggalkan wajib dilakukan. Kapan dia teringat? Sampai batas umpamanya dia sudah selesai sholat baru ingat, aduh astagfirullah, aku tadi sujudnya kurang 1. Ya dia berdiri lagi, Allahu Akbar, dia sujud, teruskan sholatnya sampai tahiyat, terus salam, macam gitu. Itu kalau fardu. Setelah sebelum salam dia disunahkan sujud sahwi. Sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Jadi dia harus mendatangi rukun tersebut. Kemudian setelah dia mendatangi, dia kemudian sujud sahwi. Jadi kena 2, melakukan, harus dilakukan. Kemudian dia sunnah. Sujud sahwinya hukumnya sunnah gitu. Kemudian yang kedua itu yang fardu, was sunnah. Kemudian ada perkara yang sunnah, kalau ditinggalkan apa yang kita lakukan? Was sunnah fi surah. Ini ada satu kasus dulu sebelum kita masuk yang sunnat. Faman taraka tasyahudal awal
Masalan fadzakara ba'da tidalihi mustawiyan la ya'udu ilaihi fa in ada ilaihi aliman bi tahrimi batalat salatuh. Sekarang yang wajib didatangi dilakukan itu kalau ketinggalan adalah yang rukun. Kalau ada perkara sunnah sudah ketinggalan dan kelewatan, jangan dikejar balik. Contoh yang paling banyak orang keliru ini perlu dimaklumi, banyak orang keliru, nggak paham. Imamnya tak paham, makmumnya tak paham. Apa tuh? Yang paling sering terjadi, imam lupa tasahud awal. Ini, imam lupa tasahud awal, sholat maghrib. Rakaat kedua mestinya tahiyat awal, imam lupa langsung berdiri, Allahu Akbar. Setelah berdiri si makmum subhanallah, kata makmum subhanallah, imam akhirnya turun lagi. Itu tidak boleh. Si makmum pun tak usah, kalau dah dia berdiri tegak tak usah diingatin lagi. Kalau imam ni tak faham, dia mesti akan balik lagi, tak boleh. Kenapa? Karena tasahud awal itu hukumnya sunnah bukan rukun. Kenapa kalau didatangi sunnahnya didatangi, nanti dia jadi menambah rukun, berdirinya jadi 2 kali. Nah, jadi tidak usah, kalau ingatnya udah berdiri dah, Allahu Akbar. Oh ini saya kok tak tasahud awal, jangan duduk lagi, lanjut aja Fatihah. Jangan balik lagi. Kenapa? Karena tasahud awal itu sunnah. Kalau orang tahu ini tak boleh kok dilakukan, dia batalat sholatnya batal. Dah ngaji nih macam gini, dah ngaji macam gini, dah tahu. Kalau terlambat, terlupa tahiyat awal, dah berdiri, tahu-tahu sengaja duduk lagi, batal sholatnya. Kalau sekarang kita sudah tahu itu hukumnya haram. Kenapa? Karena akhir efeknya nanti dia jadi menambah berdirinya 2 kali, menambah rukun efeknya. Kalau dah terlambat ya sudahlah, macam kunut. Dah sujud lupa kunut, berdiri lagi, itu lagi Allahumma hdini biman hadait, Allahumma hdina biman hadait. Sudah lewat. Maksudnya apa? Ini perkara sunnah nanti diganti dengan sujud sahwi, tak perlu mendatangi tadi yang sudah kelupaan. Beda dengan fardu, ya. Tadi kan untuk menjelaskan, kita udah ngaji, kan kita udah tahu nih. Misalnya kita sholat di tempat daerah lain yang di kampung contohnya. Ya. Tapi kita sholatnya agak jauh. Ya. Kita tahu nih orang ini salah. Tapi orang dah berdiri orang ini. Macam mana dengan sholat kita yang dah tahu? Kita tak boleh ikut imamnya. Kalau kita sudah tahu. Kita posisi kita tahu nih, tapi kita jauh, kita tak sempat kita mau ngasih tahu lagi karena lanjut berdiri. Ya. Macam mana kita sholat yang dah tahu ini? Kita kalau nak selamat, kalau imamnya balik kita mau farokoh. Imamnya balik, imamnya tak faham. Imamnya tak faham. Ini kita lanjutkan dulu, selesaikan. Mana dia tadi? Sunnah illa bil abad. Batalat salatu aw nasiyan anu fi salati aw jailan fala tabtulu. Kalau dia tak tahu, belum tahu, tak apa-apa. Tapi ngajilah. Ini dah tak tahu, tak mau ngaji, tak mau belajar. Macam mana dimaafkan sama Allah apa tidak? Bodoh yang tidak dimaafkan, bodoh, tak mau ngaji, tak mau belajar. Sampai mati bodoh terus. Kan aku tak tahu. Engkau tak nak belajar, macam mana kau nak tahu? Umur dah berubah semua rambut. Kata aku tak tahu. Umur kau sebanyak-banyak itu untuk apa aja kau tak mau belajar? Kalau ada belajar kau tak nak, duduk tak nak. Fala yalzamul qiyamu inda tadzakkurihi wa in kana ma'muman ada wujuban li mutaba'ati imamihi. Wa in kana wa yalzamu al-qiyamu inda tadzakkurihi wa in kana ma'muman ada wujuban li mutaba'ati imamihi. Kalau sekarang gini, dia ngelamun, ini nama orang salat ngelamun mungkin biasa gitu. Jadi entah apa dia ngelamun dia, rakaat kedua nih Allahu Akbar kata imam. Allahu Akbarnya imam ni duduk tasahud awal. Dia berdiri. Kita berdiri. Orang duduk semua. Macam mana coba kasusnya kalau dah begini? Hayo. Macam mana kasusnya?
Nah, ini kasusnya dia banyak. Kalau kayak begini, kalau dia sebagai makmum, dia wajib turun ngikuti imam. Karena dia ini terlupa tadi, ya kan? Nah, kenapa mengikuti imam hukumnya wajib? Maka dia harus turun. Tapi kalau dia selaku imam atau dia salat sendiri tak boleh turun. Kenapa ketika dia jadi makmum dia wajib turun? Karena mengikuti imam itu wajib. Imamnya betul kau ikuti, kalau imam tak betul jangan ikut. Imam tak betul macam mana? Sudah jelas tasawuf awal ditinggalkan sama imam, Allahu Akbar, berdiri dia. Kata makmum-makmum yang tak paham juga, subhanallah, imamnya duduk lagi. Kita tidak ikut, kita teruskan, ya, kita tahiyat sendiri. Kita niatnya mufaraqah, karena kita tahu kalau sholat ini dilakukan, saya melakukan ini, batal hukumnya sholat saya, nggak boleh. Nah, ini kebalikan, kita tak boleh ikut imam begini karena imam salah. Imam kalau salah jangan diikutin, kecuali tadi salahnya dia hanya meninggalkan sunnah, tak kunut, lupa tasawuf awal. Nah, itu kalau imam salahnya meninggalkan rukun, tak boleh ikut. Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, langsung berdiri imam, sujud sekali, subhanallah, tetap aja udah diingatkan, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut sujud. Aku tak nak ikut. Jadi pemimpin kalau salah jangan ikut. Ya engkau lanjutkanlah. Aku salah tu sudah jelas salah yakin. Ini langsung sujud, ya, 2 kali baru dia berdiri, berpisah dari imam. Jadi imam tu jadi tahu, oh aku salah ya. Nah, baru dia tahu. Tengoklah. Jadi ada kesalahan imam yang kita wajib mengikuti, ada yang tak boleh mengikuti. Nah, tengok mendetailkan. Kita ulangi lagi. Saya tanya, paham apa tidak? Sekarang dijawab. Ketika ada jamaah, si makmum pada rakaat kedua berdiri, tidak lupa tidak tahiyat awal dia. Jadi makmum, apa yang harus dilakukan makmum? Turun ikut imam, satu, ya. Terus yang kedua, ketika ada satu jamaah, dia tak salat jamaah, dia sholat atau dia menjadi imam, seorang imam sholat, dia sholat isya, pas rakaat kedua, mestinya dia tasahud awal, dia lupa langsung berdiri, Allahu Akbar. Makmum bilang subhanallah, apa yang dilakukan oleh imam? Lanjut, tidak boleh duduk, tak boleh duduk. Itu perbedaan. Kasus lagi, ketika ada seorang imam salat maghrib, salat subuh, salat maghrib aja enak. Salat maghrib pada rakaat kedua, si imam ni lupa, dia tidak tasawuf awal, dia langsung berdiri, Allahu Akbar. Setelah berdiri dia tegak, dia teringat, aku tak tahiyat awal, langsung dia turun. Sebentar, waktu berdiri tegak nih, waktu dia Allahu Akbar, dia berdiri tegak. Apa yang dilakukan makmum? Ini kasus baru nih. Apa yang dilakukan makmum? Dia duduk tahiyat awal atau dia ikut berdiri? Itu pertanyaan. Dia ikut berdiri. Ketika imam ingat, aduh, aku kok belum tasawuf awal, imam turun. Apa yang dilakukan makmum? Lanjut salat, imam mufaraqah. Lanjut salat mufaraqah, berpisah dari imam. Karena imam ini salah, dia tak boleh, Pak Imam tak boleh melakukan demikian, Pak Imam. Ya. Ya masing-masing.
Tak otomatis saya salat sendiri berpisah dari imam di dalam hati saja. Saya dalam hati saya berpisah dari imam. Jadi salat sendiri di dalam hati itu aja dan karena ya. Semua kalau imam yang lupa jamaah semua ikut tasahud. Kalau imamnya lupa jamaah semua ikut. Kan yang lupa imam, aku tak lupa, aku tak tasahud, tidak bisa. Ikut imam itu hukumnya wajib. Nah, itu. Tapi kalau umpamanya dia lupa juga tak sujud sahwi lupa pula, ya sudah tak apa-apa karena sujud sahwi hukumnya sunnah. Jadi gini, kenapa ketika pada rakaat kedua, makanya begini, si makmum ini jangan membuat imam bingung ketika imam itu tidak atau dia lupa melakukan tasahud awal. Dah dia berdiri tegak, imam makmum tak usah subhanallah. Itu namanya makmum tak faham nyuruh imam tu balik. Imam ni kalau tak faham mesti dia balik tu. Dan itu jelas banyak terjadi. Itu banyak terjadi. Sudah kalau ketika dia dah lebih dekat kepada berdiri, ya sudah biarkan. Kecuali baru dia tanda-tanda macam dia nak berdiri. Subhanallah. Baru nampak gaya model dia ni nak tegak ni tak tahiyat ni. Subhanallah. Baru dia dudukkan boleh. Dan kita selaku makmum ketika imam ni terlupa dia langsung berdiri rakaat kedua, makmum bilang ini salah ni ataupun dia mungkin nanti paling ini imam ni nanti balik lagi ni, udahlah aku duduk ajalah, aku tasawuf dulu, tak boleh. Berarti anda tidak mengikuti imam. Itu masalah imam nanti balik tak balik kan belum tahu kita. Udahlah aku pisah aja dengan imam lah. Aku umpamanya ketika itu terjadi si makmum sudah aku nak tahiyat awal aja berpisah dari imam. Ternyata si imam tak balik lagi. Macam mana? Kan? Kalau begitu ya sudah solatnya sah dua-duanya. Cuman si makmum ini tidak dapat pahala jamaah. Mufaraqah tanpa sebab hukumnya boleh. Mufaraqah tanpa sebab hukumnya boleh. Cuman memutuskan fadilah berjamaah. Allahu Akbar, imam dulu bacaannya panjang. Barusan ikut khataman tahfiz kan? Jadi imam terus Allahu Akbar. Kena sholat subuh hantam panjang. Orang itu perut aku macam main. Ini tak bisa ni. Tak ada menggetar, orang tu tak kuat. Menggetar lututnya ketuk-ketuk. Ini lama ni tak bisa. Niat mufaraqah. Umpamanya, aku tak bisa ikut Pak Ustaz. Panjang sangat ayat ni. Dahlah tu lanjutkan sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sana masih baca Al-Quran. Baca Quran. Diselesaikan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa tahan balik. Boleh. Itu namanya mufaraqah, itu diperbolehkan. Daripada tumbang, ketak-ketuk, deg-deg, apa tuh? Tahan. Nah, kalau betul-betul tak tahan, mufaraqah boleh, tak ada masalah. Ya, jangan dipaksakan. Tahu-tahu ada husnul khotimah nih. Iya betul, husnul khotimah betul juga, tapi memang tak tahan berdiri lama. Atau meninggal dalam sholat kata dia tertumpur tak tahan. Iya kalau langsung meninggal, kalau langsung apa nih begitu terus lama meninggal. Ya. Ya. Dia ukurannya bukan takbirnya tapi gerakan posisi badan. Ya, kadang ada imam ya Allah. Ada, dia nak tegak baru Allahu Akbar, ada. Posisi badan. Ya. Boleh. Yang penting dia masih lebih dekat ke posisi duduk. Kalau dia sudah lebih dekat ke posisi berdiri, dia tidak boleh lagi.
dua kali sujud kan, perasaannya sudah dua kali. Imam. Jadi imamnya salah. Kemudian jemaah tak perlu. Ya. Karena di masjid yang besar, karena jemaahnya ramai, orang tahu kalau imam salah. Tapi banyak yang tidak ikut. Ada satu atau dua orang yang ikut. Mana? Imam salah. Imamnya tuh harus ketika dia salam si makmum subhanallah diingatkan. Pak Imam, ini baru satu rakaat. Subhanallah diingatkan waktu salam. Dia teringat baru satu rakaat. Dia langsung berdiri, tak ada masalah. Dia lupa setelah salam. Tapi dalam waktu yang dekat kita sudah bahas kemarin, boleh. Kalau dia sudah selesai, dia tak mau diingatkan, dia salam dan jawab selesai, ya masing-masing yang makmum yang dengan sengaja ngikuti dan dia tahu itu masih satu rakaat, dia salam batal. Yang makmum tahu itu satu rakaat, kemudian dia berdiri, dia berdiri memisahkan dari imam, itu sah. Kalau si makmum dia juga lupa, ya, maksud makmum yang tahu dia wajib berpisah dari imam. Makmum yang tidak tahu dia juga lupa juga makmum juga dia ikut salam dengan imam, tapi dia betul-betul lupa. Itu ketika subhanallah diingatkan dia baru ingat. Imamnya berarti satu nih, dia berdiri sendiri. Imam tak urusan imam, saya berdiri sendiri. Ketika imam ingat, maka dia dilanjut jamaah dengan imam. Ketika imam tidak mau menambah, si makmum yang tahu dia ini saya ini kurang satu dia bersama kawan sebelah. Di kawan sebelah sudah subhanallah, imam tetap dia berdiri. Saya kurang satu juga nih, imam salah nih, ikut berdiri. Diingatkan oleh kawannya. Nanti ketika kawannya mengingatkan imam, ya tapi imamnya tak mau. Jadi dia melanjutkan seperti kawan-kawan yang lain yang sudah tak tahu. Karena dia tidak batal kenapa? Karena dia juga lupa. Yang batal, yang tak lupa, ini tahu masih satu, tapi salah dengan itu yang batal. Walaupun yang lain tadi imam kita tetap berdiri. Iya. Walaupun dia lupa tidak Iya. Tetap berdiri. Ya. imam itu sebaiknya usia Imam itu secara fikih boleh menjadi imam seorang anak laki-laki yang sudah mumayyiz dan sudah bersih, sudah sunat. Itu sudah boleh. Dia sudah bisa wudhu dengan betul, dia sudah khitan, itu sudah boleh. Dia sudah tahu mana najis, mana tak najis, mana wudhu yang betul, itu sudah boleh jadi imam. Ini boleh apa tidak? Bukan afdal ya. Kalau boleh apa tidak? Boleh. Boleh apa tidak boleh. Jadi anak dan kemampuan anak-anak nggak sama. Ada anak yang masih belum balik, tapi dia sudah pandai, ibunya pandai, sudah sunat, itu boleh jadi imam. Tapi kalau dia masih belum sunat atau taharahnya belum bisa, tak boleh jadi imam, tak boleh asal. Jadi tidak harus balik, tidak harus. Ya, kalau masalah balik itu masalah boleh apa tidak, sah apa tidak sah. Ya. Yang kasus tadi itu yang saya jelaskan, ketika imamnya lupa tahiyat awal, dia dalam keadaan sudah berdiri, imamnya kan sudah berdiri, Ya. berarti kan harus sujud sahwi nih, harus sujud sahwi. Sujud sahwi hukumnya sunnah. Di akhir. Di akhir. Kalau imamnya lupa juga sujud sahwi kok. Hah? Kalau imamnya juga terakhir itu tidak sujud sahwi, Ya makmum tidak sujud sahwi. Karena makmumnya mengikuti imam. Makmum mengikuti imam. Yang lupa imam, imamnya sujud sahwi, ya makmumnya ikut. Makmum imam tak sujud sahwi ya sudah tak sujud. kalau imam sujud sahwi jemaah tidak Tak boleh lah, wajib ikut. Karena dia harus
ayat akhir pula lagi ya. Habis itu tak pula bisa ini solat sah atau tidak? Itu kalau sengaja ya itu tak boleh. Tidak boleh menambah apa sesuatu di dalam sholat yang bukan sesuai dengan apa tuntunan Rasulullah SAW. Namanya sholat zuhur tahiyat awalnya rakaat keduanya, ini kalau rakaat kedua rakaat ketiga, rakaat keempat tak boleh. Tapi kalau di rumah tak ada masalah. Itu rakaat ketiga kok tahiyat awalnya tak apa-apa. Bukan disengaja batal sholatnya kalau dia sengaja. Ya, kalau jadi imam dia kan subhanallah. Dia dilakukan. Berarti aku masih salah. Makanya itu fungsinya makmum. Terus ya, kalau kita tinggalan sholat subuh nih, lambat rakaat pertama ketinggalan. Pas rakaat kedua kan orang udah turun. Nanti kita kan nyambung setelah imam salam, nyambung tegak lagi. Kunut lagi atau tidak? Menurut lagi. Ini tanya oke. Hah? Oke, saya tanya. Tak ilmu kira-kira kau dulu. Kalau ikut Perasaan. tak perlu. Iya banyak orang yang seperti ini modelnya. Makanya agama itu bukan pakai perasaan. Ya. Jadi ketika seorang melanjutkan sholat di masjid, dia ikut melakukan apa yang harus dilakukan di rakaat yang diberi. Mestinya orang sholat subuh umpamanya, kalau rakaat kedua apa yang harus dilakukan? Jadi rakaat pertama kunutnya bareng. Rakaat kedua memang aslinya kunut itu rakaat kedua. Kenapa rakaat pertama tak kunut? Karena kita makmum, kita wajib ikut sama imam. Gitu. Rakaat kedua kunut lagi, karena memang subuh itu kunutnya di rakaat kedua yang aslinya. Gitu. Gimana? Karena dia ini kasusnya ini, jadi dia tak kunut karena dipikir aku dah kunut tadi masa subuh kali kunut terus, kan? Itu tak tahu. Tidak punya Islam ilmu kiri-kiri, itu ibadah ilmu kiri-kiri lah toh. Niat, dia tetap situ jangan lari itu bakal. Aku kan alam mundur sana jauh lagi, bakal saja. Dibuat di dalam hati saja. Aku sekarang ini berpisah dari imamnya, sholat sendiri. Masih mau para penutup. Aku sekarang sholat sendiri, tidak berjamaah dengan imam itu lagi. Maksudnya di dalam niatnya gitu aja. Aku sekarang tidak bermakmum dengan imam itu lagi, sholat sendiri. Di dalam itu saja maksudnya berpisah dengan imamnya. Dia bahasanya sholat sendirilah. Berpisah pahala ya. Insya Allah ketika yang salah itu imamnya, ketika yang salah imamnya. Karena kalau kita lanjutkan bukannya pahala lagi, batal saja tak dapat apa-apa. Ini gimana? Allah. Itu sholat itu tak sah berarti ya kalau karena tak kunutnya itu sah maksudnya. Sah, subuh tak kunut tak sah, kunut itu tak ukur. Sah tak sah jangan khawatir. Nanti diperhatikan dia pula di balik dulu. Kacau lah ngaji saja ini. Aduh, payah nih. Gimana? Seperti itu tadi, saya tidak bermakmum dengan imam lagi. Saya sholat sendiri. Tidak bermakmum dengan imam lagi. Itu bahasa kita lah. Ya kan tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Itu aja. Oke, dong. Mulai nak mewarokah pula. Aduh, kalau usah banyak-banyak aku tak. Kalau banyak-banyak aku balik dulu kan dia nanti sembuhnya ni. Yang ini. Kita sholat berjamaah bersama imamnya, misalnya nih, apa berkunjung
tahu tuh dia kayak gitu misalnya. Solat itu. Kalau kita nak ambil pendapat yang ada, tidak usah. Ya, tak usah. Pas pula dia jadi imam solat Jumat boleh tak? Misalnya ni. Itu kalau itu jangan mudah-mudahan saja Allah maafkan. Jadi itu. Dia masih orang yang tak tahu, dia tak faham. Orang juga tak faham. Seperti kalau nak hati kamu punya simak itu sesat. Punya simak itu menganggap Allah itu berjisim. Ya, kalau sunnah wal jamaah itu tidak menjisimkan Allah jisim itu macam manusia. Jadi Allah dia punya baik, dia tangan, dia kaki itu menjisimkan. Dan menjisim itu tidak boleh. Cuma mereka ini kalau saya pikir mereka ini sebetulnya wallah alam ya. Orang itu semuanya yang mungkin bagus cuma dia salah paham. Jadi mungkin dari sisi lain, tetapi sebagusnya jangan dari tempat lain. Kalau itu kasusnya imamnya beda mazhab gimana Ustaz? Saya walau dolim, makmumnya ini kita kan Syafi'i, kalau walau dolim kami kan kita jahar. Mereka tuan gitu. Kita Tidak apa-apa. Berbeda mazhab itu punya makamu tidak apa-apa. Imam Syafi'i, imamnya Syafi'i, makmumnya Hanafi, imamnya Hanafi, makmumnya Syafi'i, imamnya Maliki, makmumnya Syafi'i boleh. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Cuma ada pendapat yang mohon maaf berasa itu terlalu kaku, fanatisme mazhab itu tidak bagus. Jadi ketika imamnya Hanafi dia tak mau dia tak sah kalau dia kita tak boleh itu. Tak boleh itu. Kalau di dalam mazhab Maliki itu enak. Kalau mazhab Maliki itu olahannya ini. Mazhab Maliki ini dia bilang mazhabul makmum mazhabul imam. Jadi mazhabnya makmum ini ikut mazhabnya imam. Kalau menurut ketika Allah Akbar berarti dia ikut imam. Ketika imam bilang itu tidak batal menurut mazhabnya berarti mazhab menurut saya akan menjadi makmum ikut mazhabnya. Berarti saya tidak terlalu kaku. Kalau terlalu kaku nanti itu akan terjadi perpecahan. Ini masjid Hanafi, masjid mazhab Syafi'i, masjid mazhab Hambali, mazhab Maliki sendiri-sendiri. Solat kalian itu tak sah, solat kalian tak sah, bulu kalian tak sah. Ini bergaduh, ini ya. Tak begitu, tak boleh. Jadi setiap mujtahid itu pendapatnya berdiri masing-masing, tidak saling membatalkan yang lain. Karena ini semuanya hasil daripada ijtihad, berdiri masing-masing. Boleh. ini dia kita tahu dia mazhab Hanafi lah. Dia kan tidak kunut. Ya. Tapi dia berdiri iktidal itu lama. Apakah kita yang sebagai orang yang berpaham mazhab Syafi'i kunut sendiri atau kita diam juga ikut dia? Dia tak kunut. Oh dia sengaja kasih waktu gitu. Dia sengaja kasih waktu. Kalau alam dia sengaja kasih waktu itu gimana? Mungkin doanya lain sendiri, lain. Tidak apa-apa kalau dia kasih waktu kunut aja tidak apa-apa. Tapi ya dengan siri tak boleh jahar, tak boleh karena posisi menjadi makmum. Dan orang kunut itu pun tak harus begini, makanya tak harus begini. Karena itu menurutnya tidak wajib. Kunut pas begini tidak apa-apa. Kalau sempat, kalau kemudian waktunya panjang kan, semacam ini mungkin ditoleran dengan mazhab di belakangnya. Ini banyak orang mazhab Syafi'i belakang saya ini. Kalau biasanya kunut ini, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamdu fil samawati wal ardi. Ini panjang katanya. Tidak lama dia mengajar para mazhab Syafi'i ini dia selesai. Ya, dan tapi siri ya. Silakan yang lain. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat subuh Jumat itu membaca surat As-Sajdah. Tidak selalu. Pernah tidak selalu. Jadi itu dijadikan kemudian dirutinkan oleh sebagian masjid, sebagian sebetulnya tidak harus selalu itu tidak harus. Cuma Rasulullah pernah di subuh Jumat membaca surat As-Sajdah, bukan setiap subuh Jumat. Tapi orang yang praktekkan setiap subuh silakan, boleh.
Pokoknya kadang-kadang aja lah sebulan sekali, sebulan 2 kali, entah 6 bulan sekali, terserah. Karena Rasulullah SAW, kalau sholat itu berganti-ganti. Sebenarnya Rasulullah SAW pernah sholat, ini berdasarkan hadis Rasulullah. Ketika sholat Isya membaca Watin wa Zaitun, bukan berarti setiap Isya mesti baca Watin. Terus kapan baca yang lain? Kapan yang lain? Quran itu tebal, 20 juz. Kapan yang baca yang lain? Cuma sahabat dengar, saya pernah sholat belakang Rasulullah, Rasul baca Watin wa Zaitun sholat Isya waktu itu. Jadi kan bukan menunjukkan mesti, tapi satu kejadian terjadi. Kemudian itu hadisnya diserap, ditular-tularkan, hanya Rasul kalau Isya baca itu kok. Kalau nak terus baca silakan, kadang-kadang silakan, dan tidak disilakan. Wow. Bacaan Al-Quran setelah Al-Fatihah itu, kalau sunnahnya itu katakanlah dia baca surah Al-Baqarah, berapa ayat minimal dibaca? Minimalnya berapa ayat dibaca? Minimal satu ayat atau tidak, minimal ya cuma 1 ayat. satu ayat? Minimal 1 ayat. Sholat subuh, subuh Jumat. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Oh, itu sukanya dia. Suka betul dia. Cocok dia. Satu ayat boleh, cuma kan yang bagus membaca Al-Quran itu satu surat yang pendek lebih utama daripada ayat-ayat panjang tapi tidak sampai 1 surat. Itu membaca 1 surat yang sempurna, ya, itu lebih utama daripada membaca ayat-ayat panjang tetapi tidak sempurna 1 surat. Wow. Ya, enggak. Ya, pokoknya kira-kira misalnya orang dah posisi ruku itu kan berarti posisi sudah dekat. Di bawahnya ruku, di bawah posisi ruku. Ya. Ya, jadi gini, posisi tengah-tengahnya itu posisi ruku, ini tengah-tengah. Ketika dia lewat berarti dia lebih dekat ke berdiri. Berarti sebelum posisi ruku berarti dia lebih dekat ke posisi ruku. Itu standarnya di ruku. Wallahu a'lam. Ada satu. Kekuasaan duniawi kekuasaan duniawi itu kan berbeda dengan kekuasaan juga sebelum dikuasai oleh golongan itu. Ini kan tahun Allah Subhanahu Muhammad berapa ya? Belum tahu 1924 atau berapa ya? Sebelumnya dikuasai Turki, Pak. Selama
Turki Utsmani itu 7 abad itu yang memegang Mekah Madinah. Turki Utsmani itu, wah itu Turki Utsmani 7 abad yang memegang. Kalau sekarang itu abad lagi. Makanya kiblatnya itu kepada syariat, bukan kepada siapa yang berkuasa. Kalau orang berkuasa, kalau memang dia tidak sesuai, karena dia dulu, mohon maaf, waktu ingin menundukkan Mekah dan Madinah itu dengan pembantaian bergerak. Jadi yang dibunuh itu para ulama keturunan Rasulullah SAW. Karena mereka ini dianggap orang musyrik semuanya. Bergini berdarah. Jadi sama saya Syarif Hussein namanya, yang menjadi amir Mekah pada waktu itu. Ya. Sekarang dia hijrahnya ke Urdu. Sekarang yang jadi raja Urdu itu Malik Abdullah itu putranya Syarif Hussein dulu yang menjadi gubernur Mekah waktu terakhir pembantaian penguasaan. Bukan bukan. Ini golongan-golongan yang suka mengkafirkan, membid'ahkan, musyrikan. Itu mereka yang menguasai Mekah itu bekerja sama dengan Inggris, ya, terus Raja Arab-Saudi dengan dia Muhammad bin Abdul Wahab. Itu hanya dikuasai. Tapi ini tragedi pembantaian, berdarah. Dulu sebelumnya, karena kenapa itu terjadi ini memisahkan dengan khilafah Islamiyah Turki Utsmani. Khilafah Turki Utsmani itu khilafah kita yang mulai dari zaman Rasulullah sampai Turki Utsmani. Kenapa Utsmani? Karena dipegang oleh zuriyahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Abbasiyah karena dipegang oleh zuriyahnya Sayyidina Abbas. Itu di situ. Itulah akhirnya setelah itu runtuh. Sudah bersatu tahun sekarang dipegang oleh mereka. Kita tidak bisa berkiblat seperti itu. Nanti suatu saat kita akan